Kita langsung aja masuk ke paradoks utama di jantung Thailand modern. Gimana ceritanya sebuah negara bisa jadi kerajaan, tapi sekaligus demokrasi? Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita coba bongkar bareng-bareng. Ini dia nih, inti dari semua pembahasan kita. Ada sebuah kekuatan yang eksis di luar aturan main demokrasi. Kekuatan ini, uniknya, bisa jadi penopang stabilitas, tapi di saat yang sama juga jadi penghambat pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Jadi, masalah utamanya itu bukan soal seberapa kuat monarkinya, bukan. Tapi soal ambiguitasnya yang sengaja diciptakan, seolah-olah ada kekuatan besar tanpa buku manual. Nggak ada aturan main yang jelas sama sekali. Nah, konsep kekuasaan yang tak terjelaskan ini penting banget. Ini kuncinya. Coba deh, Anda bayangin ada sebuah kekuasaan yang pengaruhnya dirasakan semua orang, nentuin arah politik. Tapi, nggak ada seorang pun yang bisa mendefinisikan atau menjelaskannya secara gamblang. Disitulah letak persoalannya. Yang menarik di sini, kalau kita bandingkan ya, beda banget sama monarki di Eropa atau Jepang. Justru mereka bisa bertahan sampai sekarang karena perannya itu super jelas, terbatas, dan tertulis. Di Thailand, kebalikannya, ambiguitas itu yang justru dipertahankan. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih jadi kayak gini? Struktur unik ini jelas nggak muncul tiba-tiba, ada sejarah panjang dan khas di baliknya. Jadi di abad ke-20, ketiga pilar ini, monarki, militer, dan birokrasi kayak bikin aliansi tak tertulis. Mereka sepakat menempatkan monarki bukan di atas atau di bawah demokrasi, tapi di luar sistem. Anggap aja kayak tombol darurat atau fail-safe negara. Dan selama puluhan tahun, formula ini berhasil. Thailand gak pecah walaupun sering ada kudeta, ekonominya juga jalan terus. Nah, kesuksesan inilah yang akhirnya ngebentuk mindset nasional. Selama berhasil, ngapain dipertanyakan? Dan ini jadi semacam kebenaran yang dipegang turun-temurun. Tapi, era terima jadi itu sekarang mulai goyah. Ada tantangan yang sangat mendasar, anginnya udah mulai berubah. Muncul generasi baru, mereka tumbuh besar dengan internet, media sosial, lihat dunia luar, dan mereka mulai nanya satu hal yang simpel, tapi menusuk. Kenapa nggak dijelasin? Buat mereka, jawaban ya dari dulu emang begini itu udah nggak cukup lagi. Dan ini dia pergeseran fundamentalnya. Kalau dulu kesetiaan itu dibangun di atas tradisi dan rasa hormat tanpa tanya, sekarang tuntutannya beda. Generasi ini menuntut kesetiaan yang lahir dari pemahaman. Mereka mau paham dulu, baru setia. Kekuasaan yang abu-abu justru bikin mereka cemas, bukan hormat. Ini yang akhirnya menciptakan paradoks yang pelik di level nasional. Membahas monarki itu riskan, tapi kalau nggak dibahas kita nggak akan pernah ngerti sistem politiknya. Jadi ya gitu deh, debat politiknya muter-muter aja di situ, nggak pernah nyentuh akar masalah. Demokrasinya jadi kayak nggak pernah dewasa. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Dan di sini kita bakal lihat gimana semua ini ternyata jadi pelajaran penting buat kita semua, dimanapun kita berada. Sering ada salah paham ya, isunya dianggap soal melemahkan monarki. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, tugas sebenarnya itu bukan itu. Tugasnya adalah menjelaskan, mengartikulasikan dan mendefinisikan peran dan posisi monarki supaya semua orang paham. Bukan soal menentang tradisi, tapi soal menuntut akuntabilitas. Dan ini bukan cuma soal Thailand loh. Coba deh kita refleksi sejenak. Setiap negara, termasuk negara kita sendiri, pasti punya kekuasaan tak terjelaskannya masing-masing. Entah itu peran simbolis, otoritas lembaga tertentu, atau kekuatan politik yang nggak tertulis. Thailand ini cuma contoh ekstrim di mana titik buta demokrasinya kelihatan paling jelas. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar, kita sampai di kesimpulan paling akhir dan paling penting, inti dari semua ini. Ternyata, masalah sebenarnya itu bukan karena monarkinya terlalu kuat, bukan. Masalah sebenarnya adalah sikap intelektual sebuah bangsa yang berhenti mencoba menjelaskan. Tantangan terbesarnya ya ini, berani nggak sebuah bangsa menjelaskan dirinya sendiri kepada rakyatnya sendiri? Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi soal kekuatan, tapi soal kejelasan. Dan ini adalah pertanyaan yang mau nggak mau harus dihadapi setiap negara yang ingin demokrasinya matang.